Karena banyak Gen Z itu mereka pas jamnya makan besar, alih-alih makan dengan ada karbohidrat, lemak, protein, sama serat, mereka makan makanannya yang full karbohidrat, full lemak, lemaknya juga jenisnya yang trans fatnya besar, dan sama full gula. Menurut Dr. Happy, bagaimana nih tips pola makan yang baik pada Gen Z? Halo sahabat diabetes dan sahabat Rumah Sakit Premier Bintaro. Jumpa kembali bersama saya Dr. Wardoyo dalam Pojok Diabetes. Seperti kita ketahui, kopi adalah konsumsi sejak dari zaman dahulu. Pada zaman dahulu sudah ada rumah-rumah kopi. Saat ini kita kenal dengan kafe dan itu ada dimanapun. Di jalan protokol, di gang-gang kecil, apalagi di mall, bisa berderet itu kafe-kafe ya. Dan kalau kita masuk ke dalam kafe, yang kita sukai selain aroma yang menyedapkan dari kafe, juga pengunjungnya kebanyakan adalah generasi muda atau Gen Z. Di balik maraknya kondisi itu, kita juga perlu menyikapinya dari sisi kesehatan, khususnya diabetes. Oleh karena itu, pada hari ini kita undang pakar gizi yaitu Dr. Happy. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dokter. Apa kabar? Sehat. Ya. Apa kabarnya, Dok? Baik juga. Langsung kita mulai ya. Siap, Dok. Menurut Dr. Happy, apakah ada hubungan antara lifestyle Gen Z, generasi Z dengan pola makan yang dapat memicu timbulnya onset lebih awal untuk terjadinya diabetes tipe 2 pada usia muda? Sebetulnya besar ya dok ya hubungannya antara lifestyle dari Gen Z saat ini dengan tingginya angka diabetes tipe 2 pada generasi muda. Salah satunya dok sebetulnya gara-gara jadwal tidur mereka yang tidak teratur. Seperti kita ketahui kafe-kafe itu menjamur, kopi jadi nge-hype sekarang gara-gara mereka butuh kafein supaya bisa tetap bekerja bahkan sampai tengah malam, nggak tidur sampai besok paginya ya kan. Sering juga kita lihat rapat-rapat pertemuan yang formal maupun tidak dilakukan di kafe ya? Betul. Biar apa? Biar bisa fokus ketika mereka rapat sambil ngopi, ya kan? Sampai malam. Kembali lagi jadwal tidur yang tidak teratur itu biasanya kalau dilakukan terus-menerus bisa memicu terjadinya penurunan sensitivitas dari insulin, dok. Ketika itu sudah terjadi, biasanya individunya mudah sekali untuk merasa lapar. Sayangnya ketika timbul rasa lapar, pilihan bahan makanan yang mereka inginkan adalah bahan makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak. Kalau dilakukan rapatnya sehari bisa 5 kali kayak gitu kan dok, nanti timbulnya obesitas. Yang kita tahu obesitas bisa memicu diabetes, seperti itu dok. Oke. Kemudian apakah ada hubungan antara tren diet kekinian yang populer masa kini dengan naiknya angka kejadian diabetes tipe 2 serta obesitas pada Gen Z? Besar sih dok sebetulnya karena Gen Z seperti kita tahu benar-benar yang nggak bisa lepas dari handphone. Kerjaan tuh hampir setiap kali adalah scrolling media sosial. Banyak sekali sayangnya edukasi kesehatan itu diberikan bukan oleh orang yang memiliki basis ilmiah terkait ilmu yang mereka berikan. Ya kan banyak. Jadi kita mesti smart. Betul. Menangkap media sosial ya. Betul. Jadi bisa harus memilah-milah mana yang sebaiknya diikuti, mana yang tidak. Tapi sayangnya dok, kalau yang kita lihat banyak sekali influencer atau tiktokers itu mereka memberikan tips dietnya adalah gimana caranya turun berat badannya itu cepat dan banyak dengan segala cara. Akibatnya kita sering lihat dok banyak diet ekstrim, pakai diet yang jus detox lah, yang nggak pakai karbohidrat sama sekali lah. Itu tuh kalau dilakukan jangka panjang dok bisa memicu gangguan metabolisme, malnutrisi, bahkan bisa menimbulkan eating disorders. Eating disordersnya tuh jadi bisa kayak ada binge eating dan akhirnya malah berat badannya yoyo, naik turun cepat dan banyak. Malah bisa memicu beban pankreas yang berat. Iya, seperti itu dok. Nah, kemudian menurut Dr. Happy, bagaimana nih tips pola makan yang baik pada Gen Z agar supaya terhindar dari diabetes
khususnya ketika mereka mengunjungi kafe-kafe. Kafe-kafe. Memilih makanan-makanan snack-snack. Pasti kan biasanya tidak hanya kopi kan. Betul. Yang pesan pasti ini. Jadi kopinya toppingnya apa. Betul, ya gimana? dok, betul banget. Jadi biasanya sih nomor satu adalah edukasi diri sendiri dulu. Edukasi diri sendiri dulu, tapi pastikan sumber edukasinya adalah yang bener lah, paling tidak pakai basis ilmiah, bukan hanya sekedar katanya-katanya. Lalu yang kedua, sebetulnya ketika kita nongkrong, sah banget buat nongkrong, itu hal yang menyenangkan. Tapi Nongki-nongki. nongki-nongki zaman sekarang namanya dok. Kita coba cari pilih bahan makanannya tuh kalau bisa dengan gizi yang seimbang, komposisi makanan yang seimbang. Karena banyak Gen Z itu mereka pas jamnya makan besar, alih-alih makan dengan ada karbohidrat, lemak, protein, sama serat, mereka makan makanannya yang full karbohidrat, full lemak, lemaknya juga jenisnya yang trans fatnya besar, dan sama full gula. Yang tadi dokter bilang tuh, kopi pakai susu kental manis, dikasih krim kental, wow, tambahin pastry segala macam. Belum nanti kopinya ada tambahan bobanya, pudingnya segala macam, gulanya gede, trans fatnya gede. Oh ya sudah, nanti akan timbul kayak craving karena gula darahnya kan cepet naiknya dok. Terus turun anjlok mendadak, lapar lagi, cari lagi snack yang lainnya, terus menerus repetisi, tentu saja itu pasti bikin obesitas. Jadi snack tetap boleh ya. Aman. Teman kopi boleh, tapi Aman. kita smart memilihnya. Betul. Kandungannya apa? Ya Kalorinya betul. seberapa? Ketahui bahwa kalau untuk snack itu sebaiknya cari jangan yang terlalu besar kalorinya. Lari, Kecil. kuenya kecil kalorinya gede, onde-onde contohnya dok. Jadi sebaiknya sih cari kalau bisa, kalau untuk snack pilih saja satu, kopinya aja. Ketika mau makan ya makan besar saja. Sarannya sih seperti itu sih dok, pilih-pilih saja. Dan tidak mengurangi keakraban kan di kafe. Betul. Jangan lupa kalau bisa pas pesen kopi ada air putihnya juga. Oh gitu. Iya. Tujuannya Adalah supaya kita penuhi kebutuhan cairan tubuh kita, dan ketika kita buang air kecil juga kan bisa iya, kafein lebih banyak membuat kencing betul ya. betul. Ya, tidak terasa sudah cukuplah kita bincang-bincang kita. Mungkin lain kali kita perluas lagi dengan yang Siap. lebih spesifik. Betul Terima dok. kasih Dr. Happy. Terima kasih Semoga banyak Dr. berguna Wardoyo. untuk teman Premier Bintaro dan juga teman-teman diabetes. Terima kasih. Sampai kasih. jumpa. Salam sehat.